Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Apoteker. Hari ini kita sudah kedatangan tamu, ada Kak Dwi. Halo Kak Dwi, apa kabar? Halo Kak Anita, sehat Alhamdulillah. Kak Anita apa kabar? Baik Kak. Oke, Kak Dwi ini itu ya, tamu spesial, sudah jauh-jauh. Jauh-jauh dari negara barat. Oke Kak, boleh diperkenalkan Mencari kitab suci. mencari bertapa ya. Oke, jadi hari ini temanya kita mau membahas seputar IYPG, organisasinya farmasi atau Indonesian Young Pharmacist Group, sama sekilas tentang S2. Oke, Kak Dwi mungkin bisa perkenalkan dulu kepada teman-teman. Halo semuanya, senang sekali bisa ketemu sama teman-teman di podcast ini. Nama saya Dwi. Saya sekarang mahasiswa S2 di jurusan MSc in Clinical Pharmacy, International Practice and Policy, University College London. Kebetulan saat ini saya juga merupakan koordinator divisi kompetensi Indonesian Young Pharmacist Group, dan di tahun 2021 saya juga sempat menjadi publication team dari International Pharmaceutical Federation atau FAP Young Pharmacist Group. Wow, luar biasa Kak. Biasa aja sih sebenarnya, cuma kedengarnya aja. Oke, keren banget ya Kak. Oke, yang berikutnya mungkin kakak bisa ceritain sedikit buat teman-teman apa sih IYPG itu organisasi seperti apa, terus kegiatannya apa, terus apakah dia itu kayak tersebar di semua Indonesia, kayak IAI itu kan di setiap kota hampir ada ya. Nah, apakah IYPG itu sama seperti itu atau gimana kak? Oke, untuk IYPG itu adalah Indonesian Young Pharmacist Group, jadi merupakan organisasi untuk apoteker muda yang di bawah di bawah organisasi IAI. Jadi masih resmi di bawah IAI. Kan ada beberapa seminat yang di bawah IAI seperti Hisfarsi, kemudian yang untuk farmasi kesehatan masyarakat. Nah, ini juga ada untuk mewadahi apoteker muda, karena seringkali kita melihat ada gap antara apoteker muda sebelum masuk ke IAI gitu, misalnya ke pengurusan IAI itu butuh sebuah bridging ya kalau istilahnya itu, supaya kita bisa melihat secara lebih dengan perspektif yang lebih luas bagaimana apoteker itu berpraktik. Kita juga bisa mewadahi apoteker muda ini yang kadang punya inisiasi yang kadang generasi sebelumnya tuh nggak kepikiran dengan hal ini. Nah, mode-mode dinamis seperti ini, keinginan-keinginan untuk memberikan perubahan itu kami wadahi sekali di Indonesian Young Pharmacist Group itu. Jadi inti dari kegiatan-kegiatan kami itu adalah kami punya motto ya, simple, fun, and young. So we did it simply and with a fun manner and young, because it's for young pharmacists gitu. Jadi kita have fun, tapi we do something but with have fun gitu. Oke, kalau kegiatannya apa kak? Yang kegiatan rutin mungkin yang tiap tahun ada atau apa? Oke, kalau kegiatan tiap tahun kita alhamdulillah sejauh ini kita selalu punya summit ya. Setiap tahun ada IYPG Summit yang tahun lalu diselenggarakan virtual dengan base-nya di Jogja. Tahun ini juga kemungkinan akan ada, cuma modenya belum tentu seperti apa. Mungkin kemungkinan akan hybrid. Nah, yang paling dekat ini adalah IYPG Talk. Jadi IYPG Talk itu adalah salah satu kegiatan dari IYPG lawan COVID untuk menggalang dana supaya nanti kita bisa saling memberikan bantuan kepada apoteker yang membutuhkan, apoteker yang isoman, kemudian sarana-sarana kesehatan yang mendapatkan dampak dari COVID. Kita juga memberikan bantuan. Kemarin tuh kita sempat memberikan bantuan ke beberapa rumah sakit, seperti kalau yang di Surabaya ini yang saya tahu rumah sakit haji, rumah sakit lapangan, RSUD Dr. Sutomo. Nah, itu kita berikan bantuan. Di samping itu kita juga memberikan kepada komunitas masyarakat yang terdampak. Kemarin itu kita sempat memberikan bantuan juga kepada sebuah komunitas di Bali yang juga terdampak oleh COVID ini. Jadi uang yang didapatkan, bukan uang ya, apa istilahnya, donasi yang kami kumpulkan di IYPG Talk, di malam amal itu nanti juga akan dikembalikan gitu loh kepada yang membutuhkan. Intinya saling bantu membantu sih, seperti itu.
Oke. Terus apakah itu Kak? Kan kalau misalnya IAI itu apoteker kan setelah lulus kayak otomatis masuk di IAI kan. Nah, kalau IYPG itu Iya. apakah otomatis seperti itu atau kita harus daftar dulu? Karena ini jujur juga saya kurang familiar sih sama IYPG. Iya, sama seperti IAI, apoteker yang baru lulus akan otomatis menjadi anggota IWPG. Cuma kita punya terminologi, ada anggota aktif, ada anggota pasif. Kalau misalnya anggota Oke. pasif ya otomatis terdaftar gitu. Kalau anggota aktif itu yang memiliki apa namanya, udah pernah join ke minimal dua kegiatan IWPG gitu. Nanti anggota-anggota yang aktif ini dengan bukti bahwa dia sudah memiliki pengalaman ikut 2 kali minimal kegiatan IWPG akan bisa apply ke kepengurusan. Misalnya ada IWPG di daerahnya, misalnya di Jawa Timur ya, yang saya tahu Jawa Timur kan ada IWPG-nya, nanti bisa daftar di IWPG Jatim yang kemarin kebetulan baru selesai proses penggantian kepengurusannya. Nah, di setiap provinsi di Indonesia seharusnya ada seharusnya sudah ada IWPG-nya, cuma sejauh ini belum semuanya ada IWPG gitu. Dari 33 sejauh ini kalau nggak salah baru 19 yang ada IWPG-nya. Yang lain tuh masih kita advokasi dan dampingi untuk pembentukan IWPG-nya. Jadi untuk teman-teman yang di daerahnya belum ada IWPG, ini sangat kebetulan sekali. Kenapa kalian tidak menjadi inisiatornya gitu? Karena IWPG PPIAI akan dengan senang hati akan memberikan pendampingan sampai terbentuk IWPG di semua daerah di Indonesia. Itu berarti nanti kalau misalnya di daerahnya belum ada, terus mungkin buat teman-teman yang dengerin nih, mungkin dia tergugah gitu untuk oke aku akan menginisiasi. ya. Nah, itu menghubungi ke siapa Kak? Nanti di bagian IWPG pengurus pusat IAI ada bagian organisasi, atau kalau misalnya belum bisa nyampe ke organisasi itu ke komunikasi bisa, atau paling gampang nih bisa banget DM ke akun Instagram IWPG, that's it. Dan kita akan nanti dihubungkan ke bagian terkaitnya. Oke, mudah banget ya sekarang ya. Iya. Berarti IWPG ini di tingkatnya provinsi ya Kak, bukan kota ya. Iya, sejauh ini adalah ya, IWPG pusat dan IWPG daerah. Terus kalau plus minus dari mengikuti atau tergabung di IYPG itu apa aja sih Kak? Sejauh ini kok banyakkan plusnya ya, minusnya ya. Oke, to be fair, mungkin ada minusnya, tapi saya jabarkan dulu deh plusnya. Yang pertama, plus tuh adalah networking. Aku nggak mungkin ketemu Kak Anita hari ini. Iya. Sorry. Kalau aku nggak join IWPG dan ketemu Kak Indah, for example. Oh iya. Nah, itu aja deh, networking itu kayak memberikan jalan kepada kita untuk meniti karir kita. Kan kita ini anak muda ya, kita belum tahu nih, kita 1 tahun ke depan apakah akan tetap berada di field yang sama atau enggak gitu. Dengan adanya jejaring, itu kita bisa melihat, apa ya, kalau bahasa rada basa-basinya, melihat dunia secara lebih luas gitu. Jadi bisa terhubung dengan orang lain gitu. Itu yang menurut saya paling menguntungkan ya, karena ada banyak jejaring yang saya dapatkan dari IWPG. Yang kedua, karena kegiatannya itu banyak, jadi aku punya banyak SKP gitu loh. Oh, Ini oke. sombong ya. Iya kan, jadi kayak ya udah sih ikut aja, terus dengerin kalau ada acara, terus ya udah dapat SKP. Jadi SKP itu selain praktik ya kan, karena aku sekarang lagi di sekolah jadi nggak dapat SKP praktik, SKP pengabdian dan SKP pembelajaran tuh insya Allah kayaknya ya udah cukup aja gitu. You don't need to worry about that much. Kemudian ya itu sih 2 yang paling menonjol menurut saya ya. Terus kalau supaya fair ada minusnya mungkin ya. Apoteker muda itu kan masa-masa dimana kita kadang dapat beban kerja lebih banyak daripada yang senior kita gitu kan. Udah kerja ini. Jadi itu membuat kita punya keterbatasan waktu. Nah, untuk kerja dan hidup aja kadang udah capek gitu. Apalagi ini berorganisasi gitu. Tapi ya untuk
menanggulangi perasaan-perasaan seperti ini, kadang ya udah sih, berorganisasi itu kan to have fun, untuk berkoneksi dengan orang lain. Itu bukan sesuatu yang harus harus dipikir terus menerus, kan enggak. Jadi ya kita menaruh prioritas aja. Prioritas kita adalah hidup dan bekerja. Berorganisasi ini kita sempat-sempatkan gitu. Jadi kita sendiri yang bisa menentukan prioritas waktu kita gitu sih, Kak. Oke. Terus kan tadi kalau dari penjelasannya Kak Dwi ini berarti kan salah satu pengurus ya dari IYPG. Nah itu Iya. kalau misalnya nih kita jadi pengurus, apakah ada privilege sesuatu gitu Kak? Mungkin ada SKP karena jadi pengurus atau gimana? Kalau di IAI kan setahu saya ada kalau misalnya menjabat sebagai pengurus. Setahu saya ini ada, cuma saya bisa salah sih. Jadi nanti kayaknya harusnya ada sih, karena ada SK kepengurusannya juga kan. Terus kalau misalnya kalian jadi pengurus, itu kalian bisa ikutan kegiatan-kegiatan IAI seperti Rakernas, itu kan juga bisa terlibat di dalamnya, sehingga ada dapat SKP berlebih juga. Kemudian ketika setiap ada kegiatan-kegiatan, kalian juga akan dapat SKP kepanitiaan, yang mana akan menambah ke bagian pengabdian kalau nggak salah. Jadi itu sih, mendapatkan lebih banyak porsi di SKP pengabdian karena juga pengurus kan ya. Terus kalau boleh tahu nih Kak, ini agak kepo sedikit nih. Kalau IAI kan maksudnya kita tuh dekat gitu lah, apoteker sama IAI, karena dari kuliah juga udah digembar-gemborkan IAI. Jadi kita nggak merasa asing gitu dengan IAI. Terus kita kayak tahu gitu. Iya. Oh, ketua IAI itu siapa sih di Indonesia? Ketua IAI misalnya Jawa Timur itu siapa? Nah, kalau IYPG ini siapa ketuanya? Oke, ini nice. Ini pertanyaan yang menurut saya akan banyak sekali ditanyakan oleh apoteker-apoteker muda, karena IYPG ini juga masih perlu pengenalan kepada mereka. Nah, makanya di setiap popca itu kita udah bersurat supaya popca ini juga melibatkan IYPG gitu, dan beberapa popca sudah melibatkan IYPG. Contohnya yang kemarin saya datang tahun lalu tuh ke popcanya Jawa Barat, dan di Bali juga sudah ada. Saya kurang tahu kalau di Jawa Timur ya, seharusnya sudah mulai bisa diperkenalkan kepada apoteker-apoteker muda. Untuk ketuanya sendiri, kalau IYPG Pusat saat ini ketuanya adalah Kang Aldi Zalmahendra. Kemudian Kak Aldi akan menjabat sampai tahun 2022, sampai akhir tahun ini, dan akan digantikan oleh Kak Bayu. Kak Bayu ini dari Bali. Ya itu sih. Terus kalau misalnya kita mau tahu tentang IYPG, berarti langsung ke Instagram mungkin ya, mau kepo-kepo, mau stalking. Ya, silahkan datang ke Instagramnya, atau kita juga punya banyak media ya, tapi yang paling aktif Instagram. Kita juga punya medium IYPG, di mana kita mewadahi apoteker-apoteker yang ingin menulis, sehingga tulisannya bisa dipublish di mediumnya IYPG. Nanti silahkan aja tanya-tanya lebih jauh di Instagram kita. Oke, itu tulisannya tentang apa Kak? Kalau boleh tahu, harus kefarmasian atau bebas? Mostly mungkin tentang kefarmasian ya, tapi kalau temanya nggak harus yang tentang topik tertentu, nggak harus rumah sakit misalnya, tentang apapun terkait tentang kefarmasian gitu. Oke, tapi luas ya temanya ya. Iya, luas banget. Oke, kalau gitu kita geser nih Kak, topik ke sekolah S2 nih. Kan atau Kak Dwi mungkin ada enggak lah. Atau Kak Dwi sebelum kita bergeser topik mau menyampaikan sesuatu terkait IYPG mungkin kepada teman-teman? Mungkin kepada teman-teman ya yang belum tahu tentang IYPG, silahkan cari tahu dulu deh, karena aku tahu kalau kita tak kenal maka tak sayang gitu kan. Jadi dilihat kadang kenal juga masih enggak, gimana dong? Waduh. Jadi silahkan kepoin aja Instagramnya. Di situ kita punya banyak update tentang kegiatan apa saja yang kita lakukan. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan nggak usah ragu-ragu aja untuk DM kita. Untuk kita juga terbuka terhadap ajakan kolaborasi. Kalau misalkan berkolaborasi juga mangga, we would love to do that. Ya itu aja sih.